sebelumnya kita juga sempat menyampaikan informasi tentang perbandingan nih antara masyarakat gelandangan dan juga orang kaya di Indonesia. Saya akan sedikit mengutip, ada sekitar kenaikan 16.000 triliun rupiah pertumbuhan kekayaan orang di Indonesia. Totalnya pertumbuhan kekayaan orang Indonesia yang dikatakan tertinggi di Asia Tenggara. Tapi di media Indonesia sendiri katakan Indonesia merupakan negara peringkat kelima jumlah gelandangan terbanyak di dunia, Mas, bahkan. Ada satu versi ya. Jadi kita mengutip satu versi itu. Jadi itu bisa masih debatable mungkin ya tentang peringkat kelima gelandangan. Tetapi bahwa yang firm, yang jelas adalah naiknya jumlah orang kaya di Indonesia dengan kenaikan yang 400 miliar dolar lebih kenaikan kekayaannya. Yang kalau di total kekayaan individu, kekayaan orang-orang Indonesia itu mencapai 16.000 triliun rupiah. Kalau penyebabnya sendiri tidak meratanya kesejahteraan masyarakat ini, kalau dari sudut pandang media Indonesia bagaimana? Ada konsep yang salah di dalam pembangunan di negeri ini. Ada konsep yang salah ketika menggunakan pendekatan-pendekatan ekonomi yang selama ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak orang, sedikit sekali orang bertambah kaya, tetapi banyak kemudian orang yang sangat rentan menjadi miskin, menjadi gelandangan. Kenapa? Karena memang mereka sebetulnya sudah berada di garis yang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah selalu bertahan pada statistik bahwa jumlah orang miskin menurun. Tetapi jumlah mereka yang hampir miskin sebetulnya masih sangat banyak. Orang yang hampir miskin ini mungkin secara statistik tidak disebut miskin. Tetapi sebetulnya begitu ada kenaikan harga, ada kenaikan kebutuhan pokok, mereka langsung miskin. Nah, yang paling miskin yang berada di level gelandangan ini, mereka 3 hari tidak makan ya sudah langsung mereka hilang dari bumi Indonesia. Artinya apa? Kondisi ekonomi saat ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat memberikan angin yang terlalu segar kepada sekelompok kecil orang, tetapi tidak memberikan ruang yang begitu leluasa kepada banyak orang. Bahkan para gelandangan, para pengemis yang mestinya mereka ini mendapatkan santunan dari negara, yang menurut konstitusi kan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Kata dipelihara ini jangan diartikan sebagai dipelihara supaya mereka tetap miskin. Bukan itu. Dipelihara itu artinya disantuni. Artinya mereka diangkat supaya kemudian mereka tidak jatuh lagi ke kubangan yang lebih miskin lagi, tetapi mereka diangkat derajatnya untuk kemudian menjadi sejahtera atau menjadi prasejahtera, menjadi naik sedikit. Tapi maksudnya disantuni bukan hanya diberikan secara bebas, secara free dong, tapi lebih seperti pemberdayaan mungkin seperti itu ya? Oh, ada level-level tertentu pasti. Untuk masyarakat gelandangan, kita mau memberikan pemberdayaan langsung tentu saja tidak. Mereka butuh. Hari itu juga dia butuh harus dikasih makan. Dia memang betul-betul harus dikasih ikan, bukan dikasih kail. Kalau orang yang lapar hari itu dia dikasih kail, sementara kolamnya juga istilahnya tidak ada ikannya atau ikannya susah didapat, ya mereka keburu kemudian meninggal dunia. Karena itu ada mekanisme-mekanisme tertentu untuk mereka yang pada level sangat miskin, jelas mereka membutuhkan santunan, mereka membutuhkan subsidi segera. APBN kita yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang bahkan tahun ini 1.300 triliun, jelas mestinya memadai untuk melaksanakan amanat konstitusi itu. Tinggal kemauan, tinggal bagaimana alokasi ini, anggaran ini digunakan menutup kebocoran, lalu kemudian didistribusikan untuk mereka yang membutuhkan, yaitu apa? Menyantuni mereka yang sudah berada di level gelandangan ini. Nah, kalau negara hanya mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita sekarang cukup kuat, negara kita sekarang ini punya cadangan devisa yang lebih dari 100 miliar dolar misalnya, dengan membanggakan itu semua, tetapi level kenyataannya bahwa jumlah gelandangan naik sangat pesat, yang tadi salah satu versi menyebut dari peringkat ke-15 kemudian menjadi peringkat ke-5. Ini sebuah ironi. Negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, negara yang memiliki sedemikian banyak aneka-aneka ragaman, baik itu flora, fauna,
tetapi kekayaan alam itu kemudian tidak dinikmati oleh rakyatnya. Itu kan seperti tikus yang mati di lumbung padi. Banyak sekali padi yang mestinya bisa dimakan, tetapi kenyataannya tidak bisa mereka makan. Yang kaya juga makin kaya, yang miskin malah jatuh miskin gitu kan. Jadi ironi dalam potret pembangunan di Republik ini memang sampai detik ini masih sangat dirasakan. Itulah kenapa sebetulnya tidak cukup kita membanggakan bahwa kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup, pertumbuhan ekonomi naik terus, oke, seperti itu. Tetapi kenyataan di bawah, kenyataan fakta di lapangan, kita mendapati misalnya hari Minggu kemarin seorang gelandangan yang belum juga berusia 35 tahun meninggal karena kelaparan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Apakah mereka hanya dihitung secara statistik sebagai seorang manusia, seorang gelandangan saja? Matinya seorang anak bangsa, maka sebetulnya itu merupakan tamparan yang sangat keras terhadap pemimpin di Republik ini. Kalau dia memang betul-betul memegang amanah, para pejabat di DPR, di pemerintahan yang sekarang lagi membahas rancangan undang-undang Badan Jaminan Sosial itu, mereka mestinya melihat potret itu. Semakin ini diulur-ulur, semakin tidak ada jaminan bagi masyarakat, jaminan bagi rakyat kecil. Kita akan selalu menyaksikan dari hari ke hari, satu persatu orang jatuh, meninggal. Ya, Bung Kohar, kita sering sekali melihat juga di pemberitaan adanya razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangkap para gelandangan, para pengemis dan juga anak-anak jalanan ini ya. Dan biasanya menurut informasi mereka selalu direlokasikan di panti sosial. Sebenarnya berfungsi atau tidak sih panti sosial yang ada di Indonesia? Panti sosial yang ada di Indonesia kan jumlahnya sangat terbatas. Kapasitasnya juga tidak diberikan dana yang memadai sehingga mereka bisa memperbaiki tempat penampungan itu. Mestinya kalau APBN kita semakin tahun semakin meningkat, mestinya dana untuk sosial, dana untuk penyantunan orang-orang terlantar, untuk fakir miskin, itu harus selalu naik progresnya. Tetapi dana untuk mereka itu justru sangat minim. Porsinya terhadap APBN tidak sampai 20%. Sudah begitu, dana yang minim itu kemudian bocor di sana-sini, dikorup di sana-sini. Nah, dana bencana, dana untuk fakir miskin, dana untuk gelandangan dikorup. Semuanya itu kan luar biasa. Kalau kita lihat kemudian kebocoran-kebocoran, paling tidak kemarin disebutkan oleh BPK dalam 7 tahun 103 triliun loh yang bocor. Baik, Bung Kohar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita harus jeda sejenak ya pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Kami masih akan kembali sesaat lagi.